Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita pada pagi siang hari ini untuk kembali datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya yang tak dapat kami hitung Tuhan, yang tak dapat kami balaskan Tuhan, untuk segala perbuatan-Mu yang sungguh sangat luar biasa Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami bersatu Tuhan, ingin menaikkan pujian, ingin menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami direndahkan dan Engkau semakin ditinggikan Tuhan dalam ibadah ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kiranya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus, yang saat ini menyaksikan atau mengikuti Tuhan Yesus ibadah live streaming ini. Biarlah Bapa hadirat-Mu nyata atas keluarga-keluarga yang melakukan ibadah pada pagi siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Dan segala kuasa kegelapan, tipu muslihat si jahat, roh-roh di udara, hal-hal yang hendak mengganggu sukacita kami, mengganggu fokus kami saat kami beribadah di hadapan-Mu, kami mau tolak, kami mau matahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau fokus Tuhan Yesus untuk datang di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa.
Kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang selalu bersama kami. Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu kami merasakan ketenangan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Glory bagi nama-Mu Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang sedang kacau ini Tuhan, kami merasa tenang Tuhan. Kami merasa damai berada di sisi-Mu Tuhan Yesus. Bersama-Mu Bapa, kami yakin dan percaya kami akan lewati semuanya Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Katakan bersama-sama. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu, melompat menari di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami yang siap. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Allah kita yang berkuasa, amin.
Allah kita berkuasa, amin. Haleluya. Sorakan 3 kali, Allah kita berkuasa. Setuju Bapak Ibu? Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Allah kita berkuasa. Allah kita berkuasa. Allah kita berkuasa. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Allah Tuhan kita. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Membebas umatnya. Sekali katakan bersama-sama, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata, amin, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Katakan bersama-sama dari awal, berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Membebas umatnya. Sorakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, haleluya, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali katakan bersama-sama dengan lantang. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorak buat Allah kita yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kita adalah anak-anak yang pemenang karena Allah kita Allah yang sungguh luar biasa, amin. Allah yang berkuasa, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama lagi bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari kita agungkan namanya. Mari kita tinggikan namanya lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara mengikuti perkataan saya dan mengulanginya. Haleluya. Katakan bersama-sama. Kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Sungguh dahsyat Tuhan kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami telah memuji, kami telah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik. Ajar kami memberi dengan sukacita Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Persembahan dijalankan.
Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara
baik melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan semakin berkenan dalam setiap puji-pujian persembahan kami. Dan sebentar Tuhan kami juga akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami, nyatakan isi hati-Mu pada kami semua. Supaya kami Tuhan semakin bertambah kekuatan yang baru dalam hidup kami. Tetap meyakinkan Engkau terus memberkati kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang menghidupkan kami, yang menjamin kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu kami rindu dengarkan Kau berbicara bagi kami. Nyatakan Tuhan kuasa firman-Mu, buat kami lebih mengerti akan kehendak-Mu. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu di dalam kami. Kiranya pengurapan ilahi-Mu turun atas hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan ini merupakan membekali dan pedoman dalam hidup kami dan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami membuka hati kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Nah, kembali kita berada di bulan Mei, minggu yang kedua. Ya, minggu yang kedua. Sungguh tidak terasa bagaimana Tuhan menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini, khususnya dalam masalah COVID ini. Tapi kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kita yakin firman Tuhan yang selalu menjanjikan kepada kita, ya, baik dalam hal perlindungan maupun dalam pemeliharaan maupun dalam hal kesehatan, bahkan juga dalam jaminan hidup kita masa depan, Tuhan pasti akan dinyatakan, dibuktikan kepada kita asalkan kita percaya. Nah, saat ini saya akan membagi firman Tuhan bagi kita, yaitu saatnya untuk kita berdiam diri. Ya, mari kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-46, Mazmur pasal yang ke-46, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan yang berkata, mulai dari ayat 2 ya, ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta dan menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Ini ayat sangat menarik bagi kita semuanya, ya. Yang saya tekankan lebih di dalam ayat ini, di pasal ini dan ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah.
ada saatnya yang ditentukan Tuhan kita akan berdiam, ya, dan tenang. Berdiam diri supaya kita ya tetap tenang. Berdiam ya artinya bukan masa bodoh, pangku tangan atau pasif. Tapi berdiam yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah supaya kita tenang. Kalau kita tidak tenang, maka ketika datang masalah, ketika datang ujian, ketika datang cobaan, maka hati kita tetap bergelora dan tidak bisa tenang. Seperti yang kita baca barusan, bahwa dikatakan sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan oleh geloranya Sela. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, ini mau tidak mau ini akan terjadi. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita diam. Ya. Diam, tenang. Ya. Jangan melakukan aksi dari kekerasan atau ya bersungut-sungut atau berbantah-bantah apapun yang terjadi di bumi ini. Karena itu kita ya berdiam, ya berdiam, tenang. Ya. Jangan panik. Karena Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 berkata kalau nggak salah. Karena tenang ya dan percaya, maka terletaklah kekuatanmu. Sekali lagi. Karena tenang dan percaya, maka terletaklah kekuatanmu. Salah satu kita mendapat kekuatan adalah jika kita tenang. Ada banyak firman Tuhan menghimbau kita, mengingatkan kita agar kita tenang. Nah, mengapa firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tenang? Supaya suatu saat kita bisa dengan konsentrasi kita dapat berdoa ya, kepada Tuhan. Kalau seorang tidak pernah mengalami ketenangan dalam hidup, ya, jangankan berdoa, melakukan segala sesuatu setiap hari dalam hidupnya tidak akan maksimal. Dan dia tidak akan mampu. Tapi karena dia tenang, ya, diamlah dan tenang. Di masa-masa COVID yang sudah 2 bulan ya di Indonesia ini, ya, ini membuat orang banyak tidak tenang, ya, panik, takut, khawatir. Maka setiap firman Tuhan yang mengingatkan kita, ya jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, dan diamlah dan tenanglah. Ya. Dengan itu kita harus belajar seperti Raja Daud. Raja Daud ini dia adalah seorang memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka dia telah berkata di dalam ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, dia begitu yakin dengan seyakin-yakinnya. Pertolongan Tuhan itu yang dia alami. Walaupun dia kadang-kala mengalami ya kesesakan. Mengalami tantangan, peperangan, cobaan. Ya. Secara kasat mata, seakan-akan tidak ada pertolongan. Seakan-akan dia hilang pengharapan. Tapi karena dia mengingat kebaikan Tuhan, maka dia percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti ada. Pasti dia alami sendiri di tengah-tengah kesesakannya. Bukankah kita ini mengalami sama seperti Daud? Di tengah-tengah
topik yang sangat menakutkan. Tapi kita sebagai orang percaya bahwa ada jawaban dalam semuanya itu. Yaitu firman Tuhan. Walaupun dikatakan bumi berlalu, laut bergelora, ya, tapi pertolongan Tuhan selalu ada buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi kita orang percaya, ya, tanda daripada pertolongan Tuhan dikatakan oleh firman itu tadi, harus percaya, diam, maka kekuatanmu akan nyata. Terletak kekuatan kita nyata dalam hidup setiap hari. Saya terlalu yakin buat kita jemaat Tuhan sering tentunya mengalami banyak, ya, cobaan, tantangan, kesesakan, menghempit kita, penyakit. Tapi kita percaya Tuhan memberikan kita pertolongan yang besar. Itu nggak bisa kita pungkiri, saudara. Karena walaupun memang ada cobaan itu, Tuhan biarkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya nyatalah kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak terjadi sesuatu menghempit kita atau cobaan, mungkin kita ya zona nyaman, tidak memanggil Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan, tidak mengingat Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita tampil beda. Walaupun semua orang mengalaminya, seperti apa yang terjadi di bumi ini, tapi orang percaya pasti tampil beda. Bedanya apa? Kita bisa tenang. Nah itu, bisa tenang. Karena itu Raja Daud dia kembali menyatakan dalam Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah hai jiwaku, dia perintahkan jiwanya. Kembalilah hai jiwaku, tenang. Sebab Tuhan selalu baik. Jadi kalau kita tidak mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, maka yang menggerogoti kita apa? Itu tadi, takut, khawatir, cemas, risau. Ya. Tidak ada ketenangan hidup. Karena itu buat orang yang percaya kepada Tuhan, mari bergantunglah kepada firman Allah. Ya. Tetap memandang kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli kepadamu. Dan katakan terus kepada jiwamu, hai jiwaku, tenanglah. Sebab itu Tuhan itu baik. Walaupun kita kurang baik kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Kita harus yakini itu. Tidak boleh kita lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi masalah ketenangan itu perlu kita miliki sendiri. Pengalaman Petrus dengan rekan-rekannya ketika mereka berada di perahu, Tuhan Yesus pada saat itu dia berdoa di satu tempat dan murid-murid Tuhan mendahului pergi yaitu ke perahu. Ketika mereka di perahu itu, apa yang terjadi di sana? Pada tengah malam, namanya di air kan tidak ada lampu, tidak ada listrik, gelap gulita. Lalu tidak lama kemudian Yesus lewat berjalan di atas air itu. Lalu mulai mereka ketakutan, ya, berteriak sekencang-kencangnya. Tuhan melihat bahwa mereka memang takut dengan luar biasa. Tapi apa kata Tuhan?
Apa kata Tuhan kepada mereka? Jangan takut. Aku ini. Tenanglah. Jangan takut. Aku ini. Tenanglah. Jadi ketika Tuhan berkata, jangan takut, maka mereka menyangka bahwa yang datang itu adalah hantu. Tapi adalah Tuhan. Dia menunjukkan pribadinya kepada mereka. Lalu Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, datanglah ke sini. Dia datang mulai, dia mendatangi Yesus. Tetapi dia hampir tenggelam. Saudara, artinya apa? Kalau bersama dengan Tuhan, tidak perlu takut. Tapi apa merupakan sikap kita? Harus tenang. Di mana ada Tuhan, di situ ada ketenangan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau Tuhan ada, walaupun di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah ya badai ya, dengan angin sangkal yang menerpa mereka, karena Yesus ada, mereka tidak tenggelam. Karena itu dia datang secara pribadi. Jangan takut, aku ini. Diamlah. Ini adalah menggambarkan kehidupan kita ya selama di bumi ini. Di mana kita mengalami banyak angin tofan ya, di tengah lautan. Kita adalah perahu Tuhan yang banyak mengalami perjalanan liku-liku hidup, ya. Kerikil-kerikil, ujian, cobaan, silih berganti. Tapi kalau kita menyerukan nama Tuhan, maka kita ada ketenangan. Ya. Kita ada ketenangan. Saya terlalu percaya kalau di saat-saat COVID yang terjadi di kota Medan, semua takut. Ya. Pokoknya jujur saja, takut. Jangan-jangan nanti kena kepada saya. Hari ini saya sehat, tapi tidak tahu dari mana datangnya, atau dari teman, atau dari udara, atau dari mana. Pasti takut. Tapi yakinlah, sebab Tuhan berkata, jangan takut, diamlah, tenanglah. Kalau kita menyerukan nama Tuhan, tentu hati kita udah tenang. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, hati kita tentunya tenang. Itu yang diharapkan Tuhan dari setiap kita. Jangankan COVID yang terjadi ini. Tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini berikutnya ya, atau tahun depan. Atau kelaparan besar-besaran yang terjadi. Kita bisa melihat bahwa keadaan tidak menentu, perekonomian kita pun tidak menentu. Ya. Ini membuat orang jadi takut. Tapi kalau kita tetap berdoa, mengharapkan Tuhan di dalam kita, pasti hati kita tenang. Tidak bisa dipungkiri hati ini kalau betul-betul hati dia percaya kepada Yesus Tuhan. Seperti saya menghimbau pada seluruh jemaat Tuhan, supaya tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan firman dalam kita. Sempat kita kehilangan firman, maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah panik, takut, kacau, cemas, khawatir, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau jemaat Tuhan tetap bergantung kepada firman Tuhan, karena setiap persoalan kita, setiap pertanyaan kita pasti ada jawaban. Apapun bentuknya, ya, selalu ada jawaban dalam firman Tuhan. Jadi mari kita belajar seperti Raja Daud ini. Dia selalu menggantungkan harapan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah penolongku yang terbukti. Saya mau tanya jemaat Tuhan, di saat-saat mengalami seperti ini, apakah jemaat merasa bahwa Tuhan menolong di saat
situasi yang genting ini, pasti jemaat berkata, saya tertolong, saya ditolong. Kenapa ditolong? Saya tidak kena penyakit itu, penyakit yang berbahaya itu. Itu buktinya. Kenapa enggak kena? Karena kita berseru pada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan minta supaya dihalaukan Tuhan dari kita. Karena dia sudah menjanjikan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Jadi apapun yang terjadi, ya, kelaparan nanti akan terjadi. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Karena Tuhan sudah menjanjikan, karena dia akan menyertainya. Jadi jangan merasa bahwa kalau sudah nanti COVID ini berlalu, ya kita udah bisa, wah enjoy. Enggak juga. Kita harus selalu waspada. Dan tetap tenang menantikan pertolongan Tuhan. Dengan ayat ini saya tekankan kepada kita semuanya. Supaya kita menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat yang handal. Jemaat yang militan. Jemaat yang punya pendirian. Jemaat yang tetap percaya kepada Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ini juga yang menguatkan saya. Di saat-saat terjadinya seperti ini. Jadi memacu saya untuk baca firman Tuhan. Setiap hari. Semampu saya untuk membaca setiap hari. Karena disinilah letak kekuatan itu. Membuat kita tidak putus asa, membuat kita tidak lemah, tapi memacu kita supaya kita lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh benar Tuhan yang memberikan yaitu pertolongan dan memberikan yaitu perbedaan buat orang yang takut akan Tuhan, buat orang yang mengasihi Tuhan, buat orang yang komitmen kepada Tuhan. Ya, walaupun masih ada di sana sini yang sangat ya mengancam, ya, mengintimidasi, namun kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap terlindungi dari segala mara bahaya apapun. Ya. Karena itu saya ulangi, supaya kita menjadi tenang, terletak kekuatan kita di mana? Percaya. Bukan sok-sok percaya ya. Tak percaya Tuhan itu pasti menolong dan menghalaukan segala mara bahaya, malapetaka jasmani, malapetaka rohani. Aku tak terlindungi dan tetap hubunganku dengan Tuhan semakin mantap, semakin sungguh-sungguh, semakin kita melihat bagaimana karya Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi bagi kita. Ini sebagai himbauan kepada jemaat Tuhan. Ingat, garis bawahi dalam firman Tuhan ini, ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ketika Tuhan memperlihatkan kuasanya, mujizatnya, maka Tuhan akan ditinggikan di bumi. Jadi tujuan Tuhan dalam dia memberi pertolongan, bagaimana Tuhan ditinggikan. Itu saja. Tidak ada yang lain. Dan itu katakanlah dalam jiwamu, perintahkan dalam jiwamu. Tuhan, jiwaku tinggikan nama Tuhan. Jiwaku jangan lupakan nama Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Kalau kita selalu mengatakan itu, maka Tuhan tentunya dia akan lebih memperlihatkan ya kuasanya dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, gelora yang menimpa bumi ini, tapi kita tetap tenang bersama dengan Tuhan sampai dia datang kedua kalinya. Terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Dan dengan firman ini memberkati kita. Firman ini menguatkan, meneguhkan kita. Sehingga kita tidak akan takut lagi. Tapi kita tenang bersama dengan Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita angkat pujian kita, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Mari kita sama-sama fokuskan hati kita menyanyikan pujian ini dan percaya bukan sekedar kita menyanyikan lagu ini, tetapi yakin betul-betul bahwa hati kita tenang bersama dengan Tuhan. Berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Firman-Mu begitu luar biasa dan ajaib, mengingatkan kami sebaik kami diam. Oh, bersama-Mu ya Tuhan. Tinggal tenang terletak kekuatan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh heran dan luar biasa. Perkataan-Mu hidup dan ajaib dan hebat. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan selalu menyatakan kuat kuasa-Mu dalam setiap kami. Siapapun jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami kacau balau, yang sedang mengalami tidak tenang, ya, tapi firman-Mu sebagai jawaban yang pasti bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, karena Tuhan ada penolong yang sangat terbukti bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami syukuri segala berkat anugerah-Mu bagi kami, karena ada firman-Mu selalu menguatkan, mengokohkan iman kami Tuhan, sehingga kami tidak perlu goncang iman kami. Walaupun bumi berubah, laut bergelora, tapi hati kami tetap melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami dikala kami mengalami banyak perkara yang kami tidak mengerti ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan adalah jawaban dalam masalah kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Bapa, memberkati firman-Mu buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu. Dan setiap mereka ya Tuhan mendengar firman-Mu, biarlah itu merupakan kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Terpuji Tuhan yang baik, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Persilakan kembali, kami serahkan kepada pewarta. Baik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita naikkan doa kita. Alangkah Tuhan, kami berterima kasih pada saat ini. Karena Tuhan masih mengasihi kami. Sekalipun banyak gelombang-gelombang yang kami hadapi di bumi ini. Tetapi kami tahu Tuhan, kami adalah anak yang percaya kepadamu, dan kami tetap diam di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Biar kami serahkan Tuhan segala sesuatunya. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami adalah menjadi umat-Mu, menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami Bapa. Karena Tuhan sudah memberkati dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan kami berikan dan kami persembahkan, kami kembalikan bagi Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami memberi. Haleluya, amin. Baik, kita memberikan persembahan kita naikkan pujian kita, tak usah kau takut. Apapun yang kita berikan semuanya Tuhan pasti mengembalikannya 30 kali lipat, 60 sampai 100 kali lipat. Balah jemaat Tuhan, yaitu warta jemaat kita untuk minggu ini 8 Mei 2020. Yang pertama, ibadah raya minggu depan masih diadakan secara streaming di YouTube. Bapak Ibu dapat beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, jangan lupa untuk mengadakan ibadah komsel keluarga setiap hari Rabu pukul 7.30 WIB. Materi komsel akan dibagi melalui grup WA. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan dapat mentransfer rekening gereja atau mentransferkan langsung ke gereja kita.
seluruh gembala jemaat dan seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita siapa yang berulang tahun untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Demikian warta kita untuk hari ini, dan mari kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji syukur dan kami panjatkan kepadamu Bapa. Jikalau kami Tuhan banyak kami hadapi di dunia ini persoalan-persoalan, tetapi kami tahu Tuhan dan kami yakin Tuhan Allah kami Allah yang hebat, Allah kami Allah yang luar biasa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pada saat ini Tuhan berikan waktu-waktu bagi kami untuk menyembah Engkau. Bahkan Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu itu adalah firman yang berkuasa. Firman-Mu itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah firman yang hidup yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan yang menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan urapan baru Tuhan, berikan Tuhan hikmat akal budi untuk penyampaian firman-Mu. Berikan kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Biar Tuhan jemaat-Mu lebih berkembang, lebih berbuah lagi ya Bapa. Dan berikan Tuhan umur yang panjang buat hamba ini Tuhan, supaya lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, dan kami berdoa juga Tuhan buat seluruh majelis. Bahkan Tuhan kami berdoa buat seluruh pengerja, bahkan seluruh Tuhan yang mengambil bagian Tuhan di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Baik yang kecil sekalipun Tuhan, Tuhan pasti menghargai. Bapa kami berdoa pada saat ini biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan, Engkau berikan Roh-Mu Tuhan untuk menguatkan kami semua Tuhan, supaya kami lebih layak lagi Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan di mana berada pada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa bertemu di dalam lebih kurang 1 bulan ini Tuhan, karena wabah yang terjadi di negara kami, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, kadang-kadang kami Tuhan khawatir, kadang-kadang kami takut. Tetapi kami tahu Tuhan Engkau Allah kami, Engkau sanggup Tuhan memberikan pertolongan yang dahsyat kepada kami Tuhan. Dunia manusia tidak bisa menolong kami, tetapi kami tahu Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Kuatkan Tuhan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin mereka saat ini dalam kebimbangan, keraguan itu, tetapi kami berdoa dan kami mengasihi mereka semua ya Tuhan. Biar mereka lebih dekat kepadamu ya Bapa. Mampukan mereka Tuhan semua, biar mereka Tuhan lebih sungguh-sungguh lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan menghulukan segala musibah-musibah yang terjadi pada saat ini. Biar kami lebih lagi Tuhan, bisa kami kembali berkumpul dalam gereja-Mu Tuhan, bersatu memuji Engkau. Lebih-lebih daripada yang dulu yang kami lewati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau mungkin ada jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, jemaat Tuhan yang sakit, mungkin mereka terbaring dan tidak bisa menyampaikan sesuatu, dan kami tidak dapat Tuhan mendengarkan berita, tetapi kami tahu dan kami Tuhan berdoa pada saat ini dan berkata, karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat. Pada saat ini kami berkata hanya di dalam nama Yesus Kristus, semua penyakit yang di tubuhnya akan sembuh pada hari ini juga. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Bahkan cabang kami pada saat ini, cabang gereja-Mu di tempat ini Bakri Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, bahkan gereja-gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini. Bahkan jemaat-Mu Tuhan dimana berada saat ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, mungkin tidak bisa langsung menyampaikan firman-Mu seperti sedia kala, tetapi mari Tuhan Engkau kuatkan hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya dapat Tuhan mengambil kebijaksanaan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat sekeliling gereja-Mu di tempat ini. Bapa, Engkau sangat baik, Engkau berkati semua Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan buat negara kami pada saat ini Bapa.
yang dipimpin oleh Presiden kami Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Tuhan berikan kebijaksanaan Tuhan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada terjadi atau virus-virus yang ada di Indonesia bahkan dunia ini. Berikan Tuhan kebijaksanaan kepada segala pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini Tuhan untuk memberantas virus-virus yang ada pada saat ini Tuhan. Supaya virus itu tidak menjalar lagi, tapi Tuhan biarkan Tuhan Roh-Mu bekerja Tuhan, dan Kau curahkan memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin negara pada saat ini Bapa. Bahkan seluruh Tuhan dokter-dokter, bahkan perawat-perawat yang menangani yaitu virus-virus pada saat ini ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, supaya mereka tabah dan kuat untuk menjalankan tugas mereka, dan Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat ibadah-ibadah kami, ibadah sepekan ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan semua Bapa. Baik Tuhan di dalam kebaktian sel keluarga, Tuhan Engkau tolong semua ya Tuhan, supaya mereka lebih dekat kepadamu ya Bapa. Mungkin ini suatu rencana yang indah Tuhan berikan kepada jemaat-Mu Tuhan, supaya lebih dekat kepada Engkau Tuhan, supaya mengerti Tuhan lebih lagi berseru kepadamu. Kami tahu Tuhan ini adalah sepengertian daripada Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tetapi Tuhan lebih bermurah kepada umat-Mu yang berseru. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang yang lebih percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati kami sekalian, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Baik, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan dengan percaya. Kasih dari Allah Bapa yang Maha Besar di surga, cinta dan rahmat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus telah menyertai kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Thank you.